Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku, Vira Argisi. Di sesi live kali ini beda dari live-live sebelumnya. Kalau live-live sebelumnya kan ada pengecekan status gizi. Cuman kalau di live ini em, kita nanti akan ada tanya jawab. Aku nanti nggak sendiri, aku bakal ditemenin sama seorang feeding terapis. Jadi nanti kalau misal dari teman-teman atau bunda-bunda semuanya pengen tanya nih terkait gimana sih cara mengatasi masalah makan pada anak, misal masalah makannya itu kayak ngemut, terus kayak melepeh dan lain sebagainya. Nanti bentar lagi aku bakal mengundang Miss Leona. Biar nggak GTM, udah ada pertanyaan. Oke, nanti sembari menunggu Miss Leona Victoria ya, mungkin ada beberapa yang udah kenal beliau. Kalau di platform sebelah, itu tuh udah centang biru ya beliau. Terus hari ini aku rencana memang mau kolaborasi sama Miss Leona Victoria. Oke, ini banyak ya ternyata yang GTM. Ini yang udah hadir dari mana aja nih, Bun? Bisa tulis nama sama ini ya domisilinya ya asalnya. Oke, ini sembari menunggu Miss Leona Victoria. Oh, banyak juga nih yang punya masalah makan. Nanti disiapin ya pertanyaannya, misal anaknya suka suka apa namanya ngemut atau mungkin yang lainnya. Mungkin nanti bisa di ini. Oh, udah ada yang dari Semarang nih. Halo Bunda Nada. Oke, kita mungkin menjawab sedikit demi sedikit aja ya sembari menunggu Miss Leona Victoria. Benar bisa ditambah nggak sih Leona Victoria? Oh, nggak bisa ternyata. Oh, berarti harus nunggu. Blora, ada yang dari Blora. Oke, cara biar anak nggak GTM. GTM, gerakan tutup mulut. Ini penyebabnya ada banyak sih, Bun. Kenapa sih anak GTM gitu ya? Ada banyak juga penyebabnya. Mungkin memang karena dia lagi tumbuh gigi. Ini banyak sekali yang datang ke aku, anaknya GTM ternyata lagi tumbuh gigi. Terus dia emang lagi sakit, perutnya nggak enak. Terus akhirnya memang dia nggak mau makan, nggak enak kan karena perutnya. Kemudian karena mungkin dia emang bosan sama tekstur makanan yang itu, jadinya memang dia nggak mau makan. Atau mungkin karena memang sebelumnya cemilannya udah banyak banget, jadi cemilannya terlalu banyak, akhirnya di menu utama nggak bisa makan banyak. Oleh karena itu memang dianjurkan untuk cemilan pun harus dibatasi. Kayak gitu. Kalau usia 7 bulan GTM mungkin karena memang masih belajar juga ya Bunda Fatira ya. Cara biar makannya banyak dong, anak umur 8 bulan. Nah, untuk anak-anak yang, banyak ini gimana nih Bunda Ika? Kalau usia 8 bulan, harapan kita bisa makan 100 gram nasi ya nggak bisa. Gitu. Jadi, memang kalau usia 8 bulan, 6, 7, 8 itu porsinya masih dikit banget Bun. Maksimal paling cuma 1,25 mili gitu loh, maksimal. Kalau masih belum mencapai itu, selagi BB-nya naik terus dan asupannya sudah lumayan bagus sih nggak masalah ya, gitu. Nah, kalau semisal memang makannya cuma bisa 1 sendok makan, nah itu biasanya memang kurang kalau cuma 1 sendok makan. Nah, gimana cara mengatasi anak dengan small eater? Ini ada beberapa cara. Yang pertama kita tingkatin frekuensinya. Jadi kayak misalnya biasa cuma 2 kali makan utama, kita bisa tingkatin jadi 3 atau 4 atau bahkan 5, boleh gitu. Yang penting asupannya memang mencukupi. Ya gitu bisa ditambah. Bahkan 6 pun silakan kalau semisal memang benar-benar dia cuma bisa makan sedikit. Kemudian itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita perpanjang jarak antara waktu makan sehingga memang posisi lambungnya itu memang lapar gitu loh, kosong lama gitu. Kemudian biasanya yang datang ke aku untuk anak-anak yang small eater bakal aku rekomendasiin untuk beberapa menu dan beberapa bahan makanan yang lebih tinggi kalori kayak gitu. Anakku lebih lahap makan agak sedikit pedas. Boleh nggak sih? Boleh selagi tidak ada masalah makan, Bunda Ayu. Anakku makannya lahap tapi kenapa babynya nggak naik? Nah, lahapnya di sini mungkin aja memang tidak memenuhi kebutuhan gizi, Bun. Karena mostly yang datang ke aku setelah aku evaluasi memang kebanyakan tapi tidak semua. Kebanyakan memang asupannya ini kurang. Jadi mungkin kita anggap 3 sendok makan ini udah cukup. Tapi dia usianya 10 bulan. Kurang. Ini kurang kalau 3 sendok makan cuma cuma 3 sendok makan sekali makan untuk usia 10 bulan. Itu kurang gitu. Itu secara umum gitu ya. Tapi memang untuk kebutuhan gizi tiap anak kembali lagi bisa beda-beda, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dan tidak menutup kemungkinan adanya gangguan apa namanya?
penyerapan. Karena untuk kondisi kayak cacingan atau anemia ini bisa menyebabkan BB serat walaupun mungkin asupan makannya lumayan bagus. Kemudian ada infeksi. Infeksi ini dia membutuhkan kalori dan protein lebih tinggi. Jadinya kalau dengan asupan makan yang biasa aja ini tidak bisa meningkatkan BB karena difokuskan untuk menyembuhkan infeksi itu, makanan yang dikonsumsinya. Jadi oleh karena itu anak-anak dengan bapil yang berulang atau mungkin dia sering diare itu BB-nya akan sulit untuk naik gitu. Bun, anak makan suka diemut umur 2 tahun itu penyebabnya apa? Nah, untuk bunda-bunda yang anaknya suka ngemut, suka melepeh, nanti pertanyaannya disimpan dulu ya. Aku mau ngehubungin Miss Ria dulu. Kita udah janjian sih. Mungkin 17 menit lagi beliau bakal join ya. Nanti itu disimpan buat Miss Ria ya. Itu ahlinya Miss Ria sebenarnya. Nanti mungkin ada beberapa yang belum tahu. Jadi nanti aku bakal kolaborasi live-nya sama Miss Leona Victoria. Beliau ada ahli gizi juga, cuman beliau seorang feeding terapis. Jadi lebih ke terapi makan untuk anak-anak dengan masalah makan ngemut, melepeh. Kemudian GTM juga akan dibahas sama beliau. Oke. Udah banyak banget ternyata. Sebentar. Anakku GTM umur 11 bulan. Makan apa aja dilepas, caranya gimana? Ditambah lagi bapil. Nah, bapil melepeh normal sih, Bun. Karena kalau batuk pilek ya, dia kan jadi agak susah untuk bernafas kalau dia lagi makan. Karena kan ketutup ya, ininya kan nggak bisa napas tuh. Jadi dia napasnya lewat mulut. Jadi memang kebanyakan dianjurkan kalau anak lagi batuk pilek gitu ya, terutama pilek, sebelum proses makan dianjurkan untuk melakukan nasal spray kayak gitu, mengeluarkan ingus supaya paling nggak lega gitu loh dan bisa optimal makannya. Kalau makan 2 suap terus digaber-gaber, kenapa ya gaber-gaber tuh gimana pun? Maksudnya dibuang-buang gitu ya? Atau apa? Anakku cuma naik 200 gram selama 4 bulan. Usia berapa Bunda Eka? Kalau 200 gram setiap bulannya selama 4 bulan ini, itu normal kalau usianya 1 tahun ke atas. Tapi kalau usianya 6 bulan, terus ke depannya 4 bulan ke depan dia naiknya 200 setiap bulan, itu kurang. Kalau totalnya 4 bulan ini cuma naik 200, itu kurang juga gitu, walaupun udah usia 1 tahun. Coba dievaluasi asupan makannya, Bun. Karena kebanyakan yang datang ke aku memang asupan makannya kurang. Kebanyakan, tapi ada juga yang asupannya udah bagus, BB-nya susah untuk naik. Akhirnya aku mengajarkan memang untuk segera periksa di lab gitu ya, atau paling nggak ke dokter anak untuk dicek apakah ada silent disease atau enggak. Silent disease itu kayak anemia, ISK, kayak penyakit-penyakit yang menurut kita tuh nggak ada gitu loh. Ternyata memang diderita oleh anak. Anakku makannya bisa 1 jaman, Kak. Lama ngunyahnya. Nanti disimpan ya. Pertanyaannya buat Miss Leona Victoria. Awal sampai asli lebih bagus sportif atau homemade? Kalau aku sih homemade ya. Kalau aku ya. Anak aku suka makan mie instan gimana, Kak? Kalau mie instan, saran dari aku, ini yang mana dulu nih? Kalau mie instannya kayak merek yang biasa kita konsumsi, mending dibatasin aja, Bun, karena natriumnya sangat tinggi ya. Atau kalau enggak, ini aja, bumbunya diilangin, kita bikin bumbu sendiri gitu. Karena natriumnya banyak di situ kan. Tapi saran dari aku mending pakai kalau mau pakai mie kuning aja. Kalau enggak ya mie yang khusus untuk batita. Gitu kan ada ya, balita atau batita. Kalau nggak mau banget gimana ya? Belum dicoba udah nolak. Belum dicoba udah nolak. Anakku 10 bulan. Pertama, apakah ada trauma, Bun? Mungkin aja dia nggak mau disuapin, dia maunya makan. Mungkin aja dia sebelumnya trauma karena sering dipaksa, akhirnya memang nggak nyaman di proses makannya sehingga dia kayak nggak mau makan lagi gitu. Itu mungkin aja. Dan mungkin aja dia nggak mau banget karena dia masih belum lapar. Karena sebelumnya cemilannya banyak. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Anakku takut nasi, Kak, dan makanan pokok lainnya. Cara ngatasinya? Oh, trauma ya berarti. Coba diganti sama yang lain, Bun. Ini apakah semuanya nggak mau? Mie gimana? Biasanya anak nggak mau nasi, dikasih mie mau gitu. Diganti mie dulu, tapi nanti secara bertahap kita tambahkan porsi nasinya, jadi dicampurin aja gitu. Tapi jangan lupa, porsinya harus seimbang. Dan mie-nya bukan mie yang biasa kita konsumsi ya, gitu.
Ya Allah, bentar, bentar, bentar. Bun, mohon maaf di sini aku lagi nggak bawa laptop, jadi nggak bisa cek ini ya, nggak bisa cek status visi. Mungkin nanti malam, kalau nggak besok deh, aku live lagi. Kalau judulnya cek BBTB, nanti aku akan cek status visi anaknya, gitu. Tapi masih susah makan, ada solusi nggak? Dijarakin antara ASI sama makannya, Bun. Kebanyakan memang ASInya kan masih kencang kan di usia 7 bulan, tapi usahakan memang dijarak ya, karena ASI ini bikin kenyang, jadi supaya anak itu tahu jadwal ASI sama jadwal makan berbeda gitu, usahakan dikasih jarak 2 jam. Makan bagus, HB bagus, jarang sakit, tapi BB seret. Kalau karena penyerapan harus gimana? Eh Penyerapan itu, gangguan penyerapan itu ada banyak. Pertama mungkin karena alergi, kemudian anemia tadi, tapi anemia HB-nya bagus ya. Kemudian karena ada mungkin cacingan, mungkin Bun, tapi mungkin kalau untuk usia 1 tahun ke atas kan udah minum obat cacing ya, jadi menurut aku nggak ada masalah. Coba evaluasi asupan makannya Bunda Abulandari. Kalau semisal memang dari asupan makannya sesuai, sudah sesuai sama kebutuhan gizi anak, menurut aku ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Kalau asupannya sudah sesuai ya, bagaimana kita tahu asupannya makan sudah sesuai? Aku saranin untuk ke ahli gizi gitu ya. Bisa di puskesmas, puskesmas ada ahli gizi, jadi nanti ke ahli gizi aja untuk dievaluasi apakah asupan makannya sudah sesuai sama kebutuhan gizinya gitu ya. Lanjut, Bunda Al-Fatih, ke anakku bapil berulang, bebe nggak naik-naik gimana ya? Nah, itu penyebabnya. Sebenarnya bapil berulang itu kan infeksi ya, bapil sesimpel bapil, batuk pilek atau pilek aja itu infeksi. Infeksi yang mana kalau kondisi infeksi, kebutuhan kalori sama proteinnya lebih tinggi. Kalau tidak diimbangi dengan asupan makan yang mencukupi ini ya, mencukupi kondisi infeksi gitu ya, BB nggak akan naik. Jadi oleh karena itu, untuk kondisi anak yang sakit, kita bisa memberikan atau menawarkan makan lebih sering dibanding anak yang sehat gitu, dalam kondisi sehat. Dan usahakan memang asupan makannya mencukupi ya. Jadi mungkin bisa pilih makanan yang lebih tinggi kalori gitu. Kalau mau turun tekstur gimana ya, nggak apa-apa, silakan selagi anak mau makan gitu ya. Minum sufor, makan sedikit bisa bikin BB naik banyak ya Kak. Soalnya itu anaknya lebih banyak sufor. Ya, ya sufor ya. Tapi itu kurang ideal ya Bun ya untuk pertumbuhan. Untuk BB mungkin iya, tapi untuk tinggi badan kurang gitu ya. Aku saranin asupan makan semakin bertambahnya usia anak, asupan makannya harusnya semakin banyak. Kalau semakin banyak sufor nanti di kemudian hari dia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya atau bahkan mungkin risiko obesitas lebih tinggi. Malnutrisi juga loh obesitas tuh. Overweight obesitas tuh malnutrisi yang sama-sama berbahaya. Kak, anakku umur 10 bulan, makannya banyak lahap tapi BB-nya kok nggak naik. Evaluasi asupan makan dulu. Kalau asupan makannya udah sesuai sama kebutuhan gizi anak, nanti coba evaluasi apakah ada peningkatan kebutuhan gizi atau gangguan penyerapan. Sorry. Oh, disembur-sembur. Oke, nanti pertanyaannya bisa disimpan buat Miss Leona Victoria ya. Beliau lagi persiapan habis nidurin anaknya. Oke. Jadi silakan disimpan dulu aja, jangan out dulu Bun, karena Miss Ria ini sangat sibuk ya. Kita beruntung sekali bisa ngobrol, karena beliau sangat sibuk, maklum ya. Dia apa namanya, beliau tuh centang biru kalau di platform sebelah, jadi agak susah untuk di apa namanya, di diajak kerjasama karena sangat sibuk. Lanjut. Sekarang usia 8 bulan, BB-nya 6,98, ada di garis merah. Tingkatin lagi, Bun. Kalau semisal butuh bantuan, silakan ke ahli gizi. Ahli gizi ini terutama untuk anak-anak yang memang udah makan ya. Kalau udah makan bisa ke ahli gizi karena nanti akan dibantu untuk mengoptimalkan asupan gizinya dari makanan. Sorry ya Bunda Rahmatus Sakinah karena lagi tidak ini Bun, lagi tidak bawa laptop, jadi tidak bisa cek status gizinya. 1 tahun 4 bulan cuma 10 kilo. Belum naik lagi sudah 2 bulan gimana ya? Silahkan cari bantuan Bunda. Cari bantuan. Cari bantuan ya, karena kalau tidak
naik lagi nanti efeknya di tinggi badan. Kalau semisal BB bulan sekarang nggak naik, mungkin aja tinggi badan bulan ini naik, karena tinggi badan itu melihat asupan beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau untuk berat badan dia melihat asupan yang sekarang. Nah, kalau semisal BB nggak naik bulan ini, kemungkinan di beberapa bulan ke depan tinggi badan nggak naik, kemungkinan. Anakku tiap kenyang makan langsung ngantuk minta tidur, kenapa ya? Ya mungkin ngantuk sih Bun, mungkin ngantuk. Kemudian mungkin karena memang dia usia berapa? Kalau usia awal-awal HPASI sih masih normal ya. Kalau usia kayak kita nggak normal, nggak mungkin. Itu karena mungkin gula gula darahnya terlalu cepat untuk naik gitu loh. 5 bulan aku 3 ons naiknya, umur 10 bulan. Selama 5 bulan anakku cuma 3 ons naiknya. Kalau 3 ons setiap bulan, oh kurang aslinya. 5 ke 6 itu harusnya naik 400. 6 ke 7 naiknya harusnya 400. Kemudian 7 ke 8 itu naiknya 300. Sampai usia 11 bulan naiknya 300. Harusnya segitu. Kalau semisal cuma 300 di usia 5 sampai 6, itu kurang. Anak usia 2 tahun lagi suka makan nasi aja, Kak. Padahal dulu enggak. Kak, ikan apa aja mau. Kalau pro yang lain gimana Bunda pesan dimsum? Kasih dimsum boleh loh. Dimsum tuh ini sumber makanan juga yang menurut aku itu masuk ke kategori menu lengkap kalau digoreng gitu. Kalau dikukus kurang ini. Ah, udah ada Miss Ria. Nah, akhirnya semoga bisa Miss Ria. Ayo Miss Ria. Halo Miss. Aku agak bingung. Bingung kenapa nih Miss? Ini banyak yang udah nunggu loh Miss. Bingung ininya. Loh, kok mati? Bagaimana Loh, sih? kok mati? Loh, Oh, kok bisa mati Miss? diiniin ya? Ya udah, ya udah. Oh, 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 Oke, kameranya oke. bisa di offin. Loh kan tuh kan. Ini kali pertamanya ya Miss Ria ya? Pertama kali di TikTok. Oh, nah, kalau di Instagram mah sering banget ya, Miss Ria ini mah Hmm. sibuk banget. Sorry telat ya. Nggak apa-apa Miss, nggak apa-apa, it's okay. Bebita udah tidur berarti. Udah. Oh, oke. Oke, ini mungkin ada beberapa bunda yang belum tahu nih. Bunda-bunda yang cuma main TikTok ya, karena sebenarnya Miss Ria itu udah besar banget kalau di Instagram. Jadi mungkin yang belum aktif di Instagram belum tahu Miss Ria, tapi Miss Ria ini adalah seorang ahli gizi yang juga feeding terapis nih Bun. Jadi nanti kalau misal ini banyak sekali tadi Miss pertanyaan terkait makan disembur, dilepeh, terus ngemut. Itu kan Hmm. apa namanya fokusnya Miss Ria ya. Nanti mungkin bisa dijelasin ya Miss ya. Jadi mungkin nanti bunda-bunda yang punya pertanyaan serupa terkait masalah makan bisa ditanyain di Miss Ria gitu. Atau mungkin sebelumnya bisa kenalan dulu Miss buat ini bunda-bunda yang join live ini. Halo semuanya, nama saya Miss Ria. Saya seorang ahli gizi dan juga feeding terapis. Jadi memang spesialisasinya itu untuk anak-anak yang susah makan. Oke. Oh, aku setuju. Oke. Oke, mungkin kita mulai aja, Miss. Ini tadi ada pertanyaan. Bentar. Eh, mana ya tadi? Tadi ada pertanyaan di awal. Anaknya kenapa kalau udah 2 suapan itu suka langsung disembur gitu, Miss? Kalau dari sisi feeding terapis itu gimana, Miss Tia? Kemungkinan besar, biasanya sih antara dua ya, antara masalah sensori atau masalah motor. Jadi kalau sensori anaknya nggak suka tekstur tersebut. Ada banyak anak yang nggak suka tekstur bubur actually. Jadi kalau dia dikasihnya tekstur bubur sesuai usia tuh dia menolak makan. Jadi maunya naik tekstur. Lalu yang Hmm. penyebab kedua adalah orang motor. Orang motor itu dia nggak mau ngunyah, jadi cepet capek. Jadi daripada dia capek-capek ngunyah gitu, dia pikir ya mendingan dilepeh aja gitu. Oke, berarti ada 2 penyebab ya, Miss. Kalau untuk mengatasinya gimana? Pakai terapi ya? Kalau dia masalah sensori, sebenarnya anak itu nggak perlu bisa makan bubur terlalu lama. Bubur itu sebenarnya untuk Hmm. stepping stone aja ya, supaya dia tuh bisa menelan. Kalau dia udah bisa menelan makanan yang padat, finger food, nasi biasa, itu nggak makan bubur pun nggak masalah sebenarnya. Jadi Hmm.
Kalau dia nggak suka bubur nantinya itu nggak masalah. Cuman kalau belum bisa menelan dia harus bisa makan bubur dulu gitu aja sih, cuma seberapa bulan itu doang. Jadi nggak usah Hmm. sampai terlalu diterapi gimana. Kalau untuk masalah orang motor dia cepet capek, nah itu iya harus diterapi. Terapi mengunyah karena harus bisa makan. Betul, oke. Wis, ini kita bahas yang cukup ini ya, cukup rame kemarin terkait ini loh, biji buah mangga nih Wis untuk terapi oromotor. Mungkin bisa dijelasin Wis terkait biji buah mangga ini kan kemarin rame banget kan di Instagram. Mm-mm. Sebenarnya biji buah mangga itu bukan buat dimakan. Karena sejujurnya sampai umur sekarang pun saya nggak bisa makan biji buah mangga, nggak kuat giginya. Biji buah Iya, mangga itu iyalah. cuma salah satu opsi. Mm-mm. Resistive food namanya. Resistive food itu adalah makanan yang keras sebenarnya. Keras, panjang, dan nggak bisa dipatahin sama gigi. Gunanya memang Hmm. untuk latihan mengunyah, supaya kunyahan itu rhythmical, jadi beritme gitu ya terus-terusan, dan bertenaga, kuat. Karena kan makannya keras, jadi kita berusaha untuk hancurin tuh dia harus keluarin tenaga. Itu sih sebenarnya fungsinya, dan nggak harus biji mangga kebetulan. Sekarang tuh mangga lagi musim, jadi Oh murah. iya, oke. Oh jadi benar-benar sebenarnya itu untuk ini ya berarti kayak terapi yang tadi ya, Miss oromotor gitu ya? Iya, nah itu bisa terapi orang motor. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Miss, langsung nih. Semua makanan mau, cuma nasi aja yang susah. Kadang dikasih padat, maunya lembek. Kadang sebaliknya. Berarti nggak mau tekstur ini ya? Kadang sebaliknya. Oh, berarti kadang maunya nasi, tapi lembek nggak mau gitu ya, Bunda User ya? Gimana itu pertanyaannya? Mungkin bisa dijawab, Miss. Dari Bunda User 471 sekian-sekian. Sebenarnya kalau saya Nggak. pribadi, kalau anaknya pernah bisa makan sesuatu, tapi terus tiba-tiba nggak mau, atau mendekati nih hari ini bisa, hari ini berarti sebenarnya dia bilang mampu karena pernah makan. Jadi bukan berarti dia nggak bisa makan, Hmm. dia bisa makan. Masalahnya ada Oh, di mungkin cari perhatian di atas anak, oke. di atas 18 bulan tuh biasanya udah mulai pintar tuh cari perhatiannya. Oh kalau aku susah makan, berarti nanti mama aku bikin aku makanan baru, atau nanti mama Hmm. aku marah-marah ke aku, tapi kan itu marah juga perhatian ya. Jadi Mhm. udah, ini aja pura-pura nggak mau makan gitu. Licik ya ternyata anak-anak ya. Pinter sih, Oke, mereka pintar. oke. Kalau semisal seperti itu, Miss, apakah nggak apa-apa kalau kita, semisal nih anak nggak mau makan sama yang udah kita masakin? Apakah tidak apa-apa kalau semisal kita masakin masakan baru atau ya udah pakai masakan yang udah kita masak? Mending gimana? Kalau aku bilang bening, tetep apa yang kita masakin sambil dikasih tahu ya bahwa kita Hmm. adanya hari ini. Kalau kamu mau Hmm. yang tadi dia minta, kita bisa bikin di makan malam mungkin berikutnya ya, karena sekarang belum ada barangnya, atau besok Heeh. kita beli dulu barangnya. Jadi anak itu belajar untuk menunggu. Nah itu, jadi bukan kita bilang nggak boleh makan itu, karena Hmm. kalau anak Hmm. zaman sekarang kan, kalian tahu lah ya, kalau anak dibilang kata no atau enggak atau nggak boleh, Hmm. itu pasti udah tantrum duluan, udah nangis lah ya, ngadu entar ke Hmm. siapa. Tapi kalau kita bilang oke, tapi tunggu. Jadi mereka belajar nunggu dan kita emang bolehin gitu. Hmm. Oke. Oke, berarti bisa ini ya, berarti diinformasikan ya, berarti ke anak ya, kayak Kita gitu. bilang, sekarang adanya ini, kalau kamu mau kita makan, kalau kamu nggak mau berarti kita tunggu jam makan berikutnya. Biasanya sih gitu. Tapi Hmm. kalau kamu khawatir banget nih, misalnya berat badannya udah stagnan atau udah turun makan ya, kadang-kadang orang tua, biasanya aku nggak saranin mereka untuk mencoba makanan yang baru atau mencoba tekstur yang baru, karena ini bukan saatnya untuk coba-coba kalau udah berat badannya turun atau tinggi badannya stagnan. Apa yang anaknya bisa makan itu yang dikasih terus-terusan aja, tapi divariasiin misalnya rasanya. Jadi Hmm. nggak terlalu banyak perubahan gitu ya, karena variasi itu Ya. belakangan. Oh iya ya, karena memang prioritasnya di BB tadi ya, Miss ya. BB dan tinggi badan, iya. Nah, oke. Ini ada pertanyaan dari sesama nutrisionis nih, Miss Ria, dari Alivia Nutrisionis. Miss, saya kasih anak biji buah mangga, hue-hue. Ini termasuk gag nggak ya? Iya, gagging.
Gagging itu refleksi memang naturally ada pada bayi ya. Ini gunanya untuk supaya bayi itu nggak gampang nelan benda yang nggak seharusnya masuk ke mulutnya. Jadi ini defense Mhm. mechanism ada di bayi. Semakin sering kita latih ada benda yang aman masuk ke dalam mulutnya, misalnya jari kita untuk bersihin gusi atau makanan atau sendok, itu kan aman semua ya masuk ke dalam mulutnya. Gag reflex ini akan mundur dari sekitar depan lidah ke bagian belakang lidah, ke bagian paling belakang lidah mestinya. Jadi kalau anaknya masih gagging di depan, ya nggak apa-apa dilatih terus gitu. Gagging itu nggak bermasalah ya. Oh, gigging nggak bermasalah ya, Miss? Kalau semisal gigging sampai usia 2 tahun itu gimana, Miss? Apakah tidak apa-apa atau bermasalah? Oh, kalau sampai 2 tahun bermasalah. Jadi gag reflex itu akan perlahan menghilang bersama dengan tongue thrust reflex ya yang lidah maju mundur. Mmm, Ini mhm. sampai harusnya di 12 bulan menghilang perlahan. Kalau di Oh, 12 12 bulan bulan. belum hilang, nah itu red flag. Karena berarti secara oromotor fungsi menelan itu bermasalah berarti. Oh, oke oke. Harus segera cari feeding terapis gitu ya, Miss, ya? Atau Kalau speech semisal therapy. satu. Heeh. Oh, oke oke oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Bunda, aku 13 bulan, makan nasi aja dikunyah telen, tapi kalau dikasih prohe langsung diemut, gimana ya? Ini kayaknya mungkin banyak juga nih permasalahan serupa. Silakan, Miss Ria. Kalau prohe itu butuh tenaga buat ngunyahnya dan butuh Ya. kemampuan rahang itu bergerak secara mature chewing kita bilangnya ya, rotary chewing. Jadi kalau kalian bayangin kita ngunyah tuh kayak kayak sapi. Jadi ininya muter kayak Hmm. rotary gitu ya, rotary Hmm. ya, berputar. Kalau nggak bisa mengunyah di geraham, apalagi berputar, itu susah banget makan prohe atau sayur berserat karena perlu dihancurin. Sementara nasi, kalau Hmm. dari ceritanya aku tebak, nasinya itu nggak ditunyah sebenarnya, tapi diisap-isap atau dilumatkan dengan lidah ke bagian langit-langit mulut. Jadi kayak gini gerakannya biasanya. Oh, Tapi yang gerak tuh sebenarnya lidah ke langit-langit mulut, bukan bukan gerahamnya yang ngunyah, tapi lidahnya yang menghancurin. Nasi kan lembut, jadi bisa dihancurin seperti itu dan nggak usah alus-alus banget bisa ditelan. hmm, 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 hmm. Jadi beneran ini ya, kalau seperti itu kondisinya perlu apa, Miss, yang bisa dilakuin sama ibu-ibu? Mesti latihan orang motor kalau kayak gitu. Oh, orang Supaya motor lidahnya ya? Oh digenggam. iya ya. Bisa pakai tadi ya biji buah mangga, terus apa aja sih Miss kalau untuk latihan orang motor? Biji buah mangga, bonggol nanas yang bagian tengahnya itu kan juga keras. Terus Hmm, hmm. pentung ayam, kalau personally aku suka dari bagian sayap ayam pentungnya itu jadi kecil. Lalu Hmm, potongan hmm. daging yang agak keras, jadi jangan masak dagingnya terlalu empuk dan agak panjang ya. Jadi resistive food itu harus panjang, jadi mudah digenggam anak. Oh, oh, oh. Panjang ya. Sereh bisa, buah kecombrang bisa, jahe bisa kalau Syarat mau. kalau semisal terlalu keras gitu berbahaya nggak Miss untuk stimulasi? Yang Enggak sih terlalu keras sebenarnya. apa ya Semakin itu? keras Enggak ini ya? enggak. Oh, enggak ya. Oke. Oh, oh iya benar nih dari Bunda Firdasuk yang tadi tanya, Miss. Iya benar, Miss. Dia kalau aku rogam mulutnya biasanya nasinya ada di langit-langit. Bener berarti. Ah, ini ada pertanyaan yang nyambung nih, Miss. Dari Bunda Ikanur. Untuk mulai melatih otomotor mulai usia berapa, Miss Ria? Dari lahir itu kamu bisa melatih oromotor dengan membersihkan gusi dan lidah. Jadi itu yang namanya pijit oromotor ya. Jadi pijit oromotor tuh nggak perlu yang susah-susah, yang bingung cara kerja di mana, gosok gusi, gosok lidah. Itu udah yang Hmm. paling dasar. Jadi dengan gosok gusinya hampir tapi ke belakang ya, hampir ke rahang, kita membiasakan anak untuk keberadaan benda yang keras tapi aman di mulutnya. Terus lalu kita stimulasi gerakan rahangnya dengan digosok dan ditekan. Lalu kita juga melatih gagging reflex itu mundur di lidahnya dengan menggosok lidahnya. Nah, jadi kalau kita bersihin lidah anak itu, dia Hmm. latihan gaggingnya itu supaya nggak muncul. Oh, oh iya kan memang dari lahir di ini ya dianjurkan untuk membersihkan lidah juga ya, Miss ya.
Oh, Hmm, itu bisa jadi stimulasi juga tuh ya, Bun. Bisa dilakuin untuk yang masih belum memberikan makanan ke anak. Ini ada pertanyaan nih, Miss Ria. Apa benar tidak ada vitamin penambah nafsu makan? Pertanyaan yang sering. bener bener. Hmm. Jadi kalau anakmu ada defisiensi nutrisi, minum vitamin yang ternyata memang dia defisiensi, itu pasti akan muncul nafsu makannya. Berarti anak kamu emang tadinya defisiensi nutrisi, tapi kalau nggak kenapa-napa, kasih vitamin nafsu makan ya nggak bakal ngefek. Berarti masalahnya bukan di Betul. defisiensi nutrisi, itu masalah lain. Karena nafsu makan ini efeknya penyebabnya nggak cuma karena defisiensi juga ya, Miss ya. Mungkin karena memang belum tahu sinyal lapar sama kenyang juga nih. Jadi penting juga untuk ngasih Mm-mm. jarak, Bun. Jarak antar waktu makan, penting ya. Ini ada yang tanya nih, Miss, terkait oromotor tadi. Kalau sikat gigi termasuk oromotor nggak? Anak 1 tahun. Termasuk orang, termasuk, termasuk. Hmm, oke, oke, oke. Nah, ini dari Bunda Ana Ferawati. Prohe apa yang perlu diberikan tiap hari untuk menambah tinggi badan? Soalnya kurang. Silakan, Semua Miss. prohe bisa ya, yang penting jumlah Ya, proteinnya cukup. betul. Ya, berarti memang itu semuanya bisa semakin variatif itu makin bagus ya, Miss ya. Berarti kalau untuk Mm-mm. prohe. Nah, terkait ini, Miss, ini yang sama prohe nih. Kemarin aku lihat dari story-nya Miss Ria terkait susu ikan. Ini juga lagi ramai banget ya, susu ikan. Itu kalau dari pandangan Miss Ria gimana, Miss? Menurut aku aneh banget sih. Iya ya, aneh banget. Aneh. Kenapa nggak makan ikan asli gitu ya? Nah, bingung banget ya. Bahkan negara-negara yang ikannya susah aja berusaha mendatangkan ikan gitu ya. Tapi kita Iya, ya ikannya berlimpah malah dibikin yang lain-lain gitu. Ngapain coba? iya. Itu kalau aku nggak lihat story-nya Miss Ria, nggak lihat story-nya Dokter Tan juga. Hah? Emang ada susu ikan gitu? Terus aku coba cari, iya ada, ramai banget sekarang gitu. Oh, itu cukup unik ya. Lucu sekali Indonesia. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Miss, dari Bunda Aska Dina. Cara menghitung kalori yang dibutuhkan anak. Itu kayaknya kemarin ada di layanannya Miss Ria juga, kalau nggak salah ya. Iya, sebenarnya aku jual kelas. Ada cara ngajarin gitu, hitung kebutuhan sesuai berat badan anak. Tapi kalau kalian susah ngitung, ya bisa buka angka kecukupan gizi 2019. Nah, di situ ada biasanya kalau 1 tahun itu kebutuhan proteinnya sekitar 15 gram sampai 20. Kalau protein 15 sampai 20. Kalau protein, nah ini mungkin agak gizi banget nih, Miss. Aku juga sekalian tanya sama Miss Ria. Kalau sebenarnya kalau untuk protein, itu sebenarnya hitungannya ikut di persen total kalori atau gram per kilogram berat badan, Miss. Karena ada banyak, kemarin ada banyak yang berpendapat lain, jadi bingung juga nih, Miss Ria. Kalau dari Miss Ria gimana perhitungannya? Ini jadi kayak kita diskusi. Kita ini ya, kalau aku pribadi untuk anak balita biasanya gram per kilogram berat badan. Dengan Hmm. pikiran kita mau kejar tinggi badan sama berat badan kan. Jadi protein itu butuh tinggi. Kalau Hmm. anaknya udah biasa-biasa aja, mau pakai yang panduan isi piringku pakai persentase atau berapa persen dari kebutuhan itu juga bisa. Sebenarnya kalau kalian Ah, hitung itu agak mirip cut off-nya. Ada berarti yang bisa masuk pakai gitu harusnya. dua-duanya. Mm-mm, Heeh. tergantung ini ya, tergantung kondisinya. Hmm. Nah, iya, Miss, ini tadi ada pertanyaan juga cukup menarik. Jadi ada yang tanya, kalau semisal anaknya nggak mau makan, maunya super gimana? Apakah bisa untuk meningkatkan bebek? Karena ada anak tetangganya yang mana dia super super terus, makannya dikit, bebeknya naik. Kalau dari pendapat Miss Tia gimana? Itu bukan kebiasaan makan yang bagus sih. Jadi Ya. selain gizinya, sebenarnya kita tuh juga membangun relasi makanan yang sehat relasi yang sehat dengan makanan sehingga waktu anak besar nanti
nggak kita siapin lagi makanannya, itu mereka bisa siapin dan pilih makanan yang sehat. Itu yang kita mau kan. Kalau kita sekarang siapinnya cuma sufor, ya terus atau makanan instan, terus pas dia besar, dia mau makan apa gitu. Kamu mesti pikirin juga sih di situ. Oh, iya iya benar-benar. Jadi nggak cuma kecukupan gizi nggak cuma fokus di bebek tapi juga fokus melatih makan juga gitu kan ya, Miss? Mm-mm, Yang mm-mm. sama-sama penting. Oke. Nah, ini nyambung juga dengan pemberian sufor dari Bunda Tarani Hijab. Anakku udah nggak ASI, makan nggak mau, sufor nggak mau. Itu gimana, Miss? Berarti Tapi nggak ada mungkin yang nggak sih? nggak Nggak mungkin. Pasti ada yang dia mau minum air putih mungkin atau minum kuah itu juga bisa dimulai dari situ. Nah, oke. Jadi kalau untuk kondisi seperti itu apa yang harus dilakukan, Miss? Pertama sih aku saranin ke DSA sih. Cek ada sakit Ya. penyakit nggak. Soalnya kalau ada sakit penyakit emang susah nelen, susah makan, nafsu makan tuh pasti nggak ada. Iya ya, bener sih. Heeh, bener ya. Kalau ada sakit ya. Berarti memang ini Bun. Kalau kemarin kan sempat ngobrol juga sama DSA. Kalau ibu-ibu tuh pada takut ke DSA gitu loh, Miss loh. Karena karena katanya tuh takut dimarahin. Mostly kayak gitu. Padahal sebenarnya kan itu sebagai masukan gitu kan. Kalau misal memang kurang ya perlu perlu perbaikan dan lain sebagainya kayak gitu. Karena Mm-mm. kebanyakan tuh pada takut gitu, Miss. Oke. Oh, ini ada yang tanya nih, Miss. Mana tadi? Oh iya benar. Iya, air putih aja, Miss. Dia masih setahun. Udah ke DSA, udah dicari. Nggak ketemu penyebabnya. Gitu. Yang tadi, yang nggak mau Kalau sukor bisa minum sama air nggak putih, ini. biasanya bisa minum kuah. Karena mirip Hmm. kuahnya bisa asin, bisa tipe yang manis ya. Misalnya kalau tipe manis itu kayak pumpkin soup atau sup jagung yang udah disaring jadi jagungnya tuh nggak ada ampasnya lagi. Mulai dari situ dulu. Karena semakin anak tuh nggak pernah makan, semakin lapar, semakin lemes, semakin nggak nafsu makan. Jadi Oh kita ya, mulai dari benar-benar. encer sedikit-sedikit, jadi dia berasa lapar, berasa ada tenaga, dia bisa makan lebih banyak. Biasanya sih gitu. Iya, iya, benar-benar, benar-benar. Karena memang kondisi untuk malnutrisi kalau semisal itu tuh kayak kalau nggak salah itu dari kementerian juga sudah pernah mengatakan kalau malnutrisi itu kayak lingkaran setan. Jadi kalau semisal tidak dicukupi makin nggak nafsu makan, kalau nggak mau makan juga makin malnutrisi gitu. Jadi Iya benar, benar-benar. lingkaran setan. Benar. Oke. Mana sih tadi? Pertanyaannya mana ya? Kok menghilang? Ini ada pertanyaan nih. Kalau untuk rekomendasi buah yang tinggi kalori gimana, Miss Ria? Oh iya. Ada 5 buah yang paling tinggi kalori. Pisang, mangga, Pisang. alpukat, kelapa muda, daging kelapa muda, dan duren. Bisa pilih Durian yang mana enak yang buat banget. anaknya. Ya. Kalau untuk kelapa muda itu kalau untuk konsumsi airnya boleh bolehkah Miss atau harus dibatasi untuk yang airnya kalau kelapa muda? Kalau udah 1 tahun ke atas airnya boleh, kalau 1 tahun ke bawah airnya nggak boleh. Alasannya kenapa Miss? Kalau untuk 1 tahun ke bawah nggak boleh. Oh, tinggi kalium ya? Takut menggantikan ASI, karena kan sama-sama manis ya. Nanti dia lebih Oh, pilih oh air kelapa iya. muda daripada minum ASI. Oh, aku kira karena kaliumnya tinggi. Oh, karena tadi ya sama-sama manis gitu. Jadi takutnya menggantikan. Oke. Oke, ini ada pertanyaan juga nih, Miss. Dari Bunda El Syahmir. Anak saya kalau berjemur pagi agak susah. Apa perlu ditambah vitamin D? Silakan, Miss Ria. Vitamin D itu kalau rekomendasi IDAI memang semua manusia ya, sampai kakek nenek juga harus minum dari newborn sampai kakek nenek. Dosisnya aja, jadi kalau di bawah 1 tahun ya 400 IU, di atas 1 tahun 600 IU, 2 tetes berarti kalau pakai drop. Jadi perlu gitu ya untuk tambahan vitamin D. Dan ini juga penting, penting nggak sih Miss untuk pertumbuhan tulang? Kayaknya penting ya, iya, iya. Kayaknya itu membantu ini ya Penting sih. penyerapan kalsium kalau nggak salah. Ya, betul. Ya, jadi silakan Bun kasih vitamin D untuk anak ya. Hmm. Oke.
Nah, ini pertanyaan dari Bunda Nailan. Kalau anakku sering BAB, itu gimana ya? Tiap hari kadang 3 sampai 4 kali. Bahkan pernah lebih. Kalau di bawah 1 tahun agak wajar sih, apalagi kalau belum banyak MPASI ya. Kalau bayi ASI memang sering pup. Nanti kalau Oh semakin ya, banyak kalau makan prohe sama serat, semakin jarang pup. kalau semisal dengan frekuensi, semisal nih Miss, itu udah MPASI, tapi BAB-nya masih 4 kali, 5 kali itu apakah normal atau tidak, Miss? Kurang normal sih. Kalau MPASI banyak ya. Eh, jadi anjurannya berapa? Dua, 3 atau 2 nggak sih, Miss, kalau untuk BAB? 1 sampai 2 kali Atau satu, sehari. satu Kalau udah normal. sampai 5 kali, foto, Diare bawa ke ya? dokter. Takutnya ada diare ya, gitu. Mm-mm. Oh, oke. Ini pertanyaan menarik, Miss. Ini kemarin juga banyak sekali yang tanya ke aku. Aku juga tidak bisa menjawab langsung karena memang harus ada pemeriksaan fisik terkait pemberian F100. Itu gimana, Miss? Itu harus dengan ini nggak sih, apa namanya, anjuran dari dokter nggak sih F100, F75 tuh? Kan nggak Iya, bisa itu kan susu sembarangan tinggi ya. kalori ya artinya ya. Heeh. Susu tinggi kalori, jadi butuh rekomendasi dokter. Sebenarnya kalau nggak mau pakai F100, kemarin aku pernah coba bikin smoothies tinggi kalori. Jadi kita bikin sendiri di rumah Ya, dari susu, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, itu bisa mencapai kalori yang sama. Antara 75 sampai 110, 120 itu bisa dibikin diri sendiri di rumah. Nah, itu tanpa resep dokter. Karena pakai real food. oke. Kalau yang kemarin aku juga melihat ini kayaknya aku pengen recook deh smoothies. Kalau semisal ini. Kalau untuk smoothies ini bisa dikasih sejak usia berapa, Miss, yang smoothies tinggi kalori? 1 tahun plus. Oh, 1 tahun plus ya. Tapi kalau 1 tahun ke bawah belum boleh ya? Belum boleh karena ya gen takut menyai ASI ya. Oh, iya ya, benar-benar. Oke, tadi siapa nih yang minta dibaca nih? Tadi yang minta dibaca komennya mana? Minta Kak baca komenku. Oh, ini terkait naikin BB vitamin apa? Tadi kayaknya udah dibahas sedikit ya. Silakan Miss Ria. Vitamin untuk ningkatin BB. Naikin sebenarnya bukan vitamin untuk ningkatin BB ya, tapi mikronutrien yang paling sering defisiensi di anak yang GTM mungkin gitu ya. Mikronutrien Ya, yang paling sering defisiensi itu pasti zat besi satu, zinc kedua, vitamin D, omega 3, omega 3, terus apa? Kayaknya itu yang paling sering. B12. B12 karena biasanya satu satu grup sama si vitamin sama zat besi. ya. Jadi kamu penuhin aja Jadi, itu. kalau vitamin B12 hanya ada di Prohe nggak sih, Miss? Vitamin Betul, makanya B12. susah ya. Heeh. Karena anak kebanyakan nggak mau makan Prohe. Jadi makanya defisiensi gitu ya. Cara bikin smoothies-nya gimana, Miss? Ada di Instagramnya Miss ya. Nggak tahu sih udah di-upload ulang di TikTok belum, Miss? Lupa-lupa inget juga ya. Nanti bisa cek TikToknya Miss Ria. Kalau lebih lengkap silakan move ke Instagramnya Miss Ria ya. Gitu. Ini bahas tentang zinc tins dong, Miss. Gitu. Silakan Miss Ria. Kalau Apa yang aku mau terkait dibahas? Apa suplemen sih? tuh Brand lagi. ini. Oh, itu tuh brand ya. Mm-mm. Soalnya terkait suplemen, biasanya kalau ada yang tanya, Kak, rekomendasi suplemen, saya nggak mau merekomendasikan apa-apa. Bun, bilangnya gitu. Soalnya aku nggak mau menyentuh suplemen gitulah. Takutnya malah salah kan. Oh, itu brand ya? Astaga, aku nggak tahu apa-apa. Astaga. Maaf, maaf, maaf. Nah, ini pertanyaan dari Bunda yang lain. Vitamin D harus disimpan di kulkas atau suhu ruang? Dan jika sudah dikonsumsi bisa digunakan berapa lama dari Bunda Fidavi? Di suhu ruang, kalau nggak salah dari Dr. Dimple tuh 6 bulan. Oh, 6 bulan ya di suhu ruang. Berarti setelah dibuka bisa bertahan 6 bulan, Miss, di Mm-mm. suhu ruang. Oh, Polisi udah habis ya, bayar 6 bulan ya kalau tiap hari dipakai. oke, oke, oke. Hah?
Oh, ini ada yang tanya nih, Miss Tia. Anakku nggak bisa minum obat, bagaimana untuk mendapatkan vitamin D dan yang lain? Oh, yang Vitamin D suplemen-suplemen itu itu ya? drop doang, Bun. Satu drop, satu tetes, bahkan nggak sampai 1 ml. Jadi cuma satu tetes, kamu bukanya mau tegak gitu langsung juga masuk, nggak bakal bisa keluar lagi dari mulutnya. Iya ya, nggak kerasa ya Miss itu ya, Miss ya. Mm-mm. Kalau vitamin yang lain, suplemen yang lain gimana? Maksudnya bagaimana untuk mendapatkan vitamin yang lain, suplemen yang lain? Iya, kecukupan yang lain kayaknya ini maksudnya. Kayak mungkin zat Kalau yang besi lain, dan lain sebagainya gitu. selain yang tadi aku bilang tinggi resiko sih biasanya di ASI itu ada cukup mencukupi lah gitu ya. Selama emaknya juga nggak ini ya, kalau emaknya Nggak ternyata diet. defisiensi ya nggak bisa juga, emaknya Oh harus ya, sehat dulu. ya benar. Jadi nggak cuma fokus di anaknya ya, Bun ya. Fokus di diri kita juga nih. Usahakan kita juga sehat gitu. Ya ini ada yang tanya lagi, GTM mending dikasih vitamin apa? Tadi udah dibahas tapi di awal ya. Jadi sebenarnya kalau memang penyebabnya defisiensi ya perlu asupan suplemen tadi, suplemen Bun. Tapi kalau semisal memang nggak ada defisiensi, nggak perlu. Gitu nggak sih, Miss? Iya, kecuali vitamin Hmm. D sama zat besi ya, karena Nah, rekomendasi IDAI ya. harus tiap hari. Heeh. Oh ya, benar-benar. Benar. Ini ada pertanyaan lagi. Mana ya? Makan diemut. Tadi udah dibahas kayaknya. Tapi coba dibahas lagi karena ini udah mulai banyak lagi nih, Miss, penontonnya. Anak 7 bulan cuma 5 kilo. Mana GTM lagi sekalinya mangap tapi diemut aja. Gimana ya? Gitu. Ini kayaknya udah, kalau aku boleh bilang ya ini udah pediatric feeding disorder karena pertumbuhannya tidak sesuai, kemampuan makan tidak ada, kemungkinan besar ada defisiensi nutrisi di situ dan juga kemungkinan ada penyakit lain. Jadi baiknya pertama cek dulu ke dokter, kalau bisa ke dokter anak, minta rujukan untuk dicek apa aja yang harus bisa dicek ya. Termasuk di dalamnya ada tangkai liptai enggak, ada high pellet apa enggak, Hmm. em, cek darah untuk anemia, cek urin untuk ISK, sambil bisa dikasih suplementasi kalau anak yang seperti ini. Karena pertumbuhannya benar-benar udah di bawah. Aku rasa udah di bawah garis merah itu. Jadi pasti ada kekurangan harus disuplementasi dulu. Sambil memperbaiki kondisi medisnya, memperbaiki kemampuan makannya. Kalau kemampuan makan pakai latihan motor ya. Oke. Berarti tadi PR-nya lumayan banyak ya. Untuk bunda Banyak. siapa tadi? Aduh, udah scrolling lagi. Jadi gitu, silakan ke dokter anak supaya bisa tertangani, dapat intervensinya lebih bagus. Oke, apa lagi nih? Oh, Miss, anak 9 bulan, makan banyak tapi pupnya juga banyak. Sedangkan BB naik seret, apa itu defisiensi zinc? Belum tentu defisiensi zinc lah. Kenapa semuanya jadi zinc? Iya, soalnya di TikTok banyak berseliweran ini Miss terkait suplemen zinc gitu. Jadi banyak yang kayak ini harus suplemen zinc karena mungkin defisiensi dan lain mungkin kayak gitu. Oke. Oke, kita ke Bunda Maisata nih karena tadi udah kirim gift ya. Ponakan saya BB 7 kilo usia 16 bulan terlihat kecil dan belum bisa jalan. Terus Berapa pertanyaannya, bulan? ini 16 bulan, 7 kilo. 16. Oh, Kalau aku nggak begitu hafal sih, Miss. Nggak hafal tabelnya. Itu nggak tahu sih normal atau enggak. 16 bulan, 7 kilo. yang nggak normal sih. Oh, itu nggak normal ya. Terlihat kecil dan belum bisa jalan. Apa yang harus dilakukan, Miss? Yang harus dilakukan harus langsung ke dokter lah, jangan tanya di TikTok. Cepat ke puskesmas minta rujukan. Puskesmas hari ini udah tutup, Miss. Mungkin Oh, besok. Iya nggak sih? maaf maaf nggak pernah coba di puskesmas. Loh, gimana ini? Oke. Eh, Oke. Kita move ke budaya lain. Mana ya? Miss takaran zat besi. Aduh, ini merek juga nggak sih? Oh, nggak tahu.
Untuk 8,2, oh BB 8,2, 16 bulan, berapa tetes? Dulu ada riwayat Oh, anemia HB 7,4 pas 4 bulan. sebenarnya kalau dosis biasa ini sesuai dengan rekomendasi IDAI ya. Anaknya biasa-biasa aja, bukan anemia, itu 2 miligram per kilogram berat badan. Jadi kalau beratnya tadi 8, Hmm. berarti 16 miligram. Nah, kalian lihat tuh jenis-jenis zat besi itu berbeda merek, berbeda kandungannya. Misalnya kalau mau toper itu 50 miligram Ya, per cepet 2 masuk tetes. Femi. 50 miligram per 2 Oke. 20 tetes. Jadi berarti 16 per 50 kali 20 tetes. Nah, itu hitung sendiri ya. Itu kalau tidak ada anemia tadi. Tidak ada anemia. Jadi terapi anemia tinggi zat besi itu beda lagi hitungannya. Nah, itu kalian Hmm. kayaknya ke dokter karena kalau aku ngomongin di sini nanti bukan ranah aku. Maksudnya kita bisa sih Ya, ngitungin, tapi itu mesti konsultasi pribadi. ya, ya, betul, betul sekali. Silakan ke dokter kalau misal anaknya ada ini ya, ada anemia ya, Bun ya. Eh, nah, ini dari Bunda Rajolaku, Miss Ria. Miss, BB naik bagus tiap bulan, tapi TB-nya susah naik. Itu gimana ya? Berarti cukup kalori, kurang protein. Atau cukup kalori, kurang protein, kurang kalsium, kurang vitamin D. Karena cuma tiga itu doang yang bisa bikin tinggi badan anak naik cepat. Ya, Protein hewani, kalsium, benar-benar. vitamin D. Kamu cek aja yang tiga itu mana yang paling kurang. Coba evaluasi, silakan ke ahli gizi ya Bun untuk evaluasi. Bisa ke puskesmas, tapi puskesmas sudah tutup hari ini. Jam ini udah tutup, jadi silakan ke rumah sakit, ada ahli gizi juga. Atau mungkin datang ke Misria juga bisa, Miss Tira bunda-bunda. juga bisa. Miss Tira terima konsultasi online. Ya, kalau aku hanya online ya, Bunda. Kemarin banyak yang mau offline, Miss, tapi belum bisa. Mohon maaf, Bunda semuanya. Oke, kalau nggak minum vitamin D, bisa ganti buah-buahan yang mengandung vitamin D nggak? Silakan, Miss Ria. Tadi sebenarnya udah Tidak, disinggung ya, itu tidak bisa. direkomendasiin. Nggak bisa. Silakan. Tapi kalau untuk vitamin D, perlu konsul ke dokter nggak sih, Miss? Harusnya sebenarnya. Atau Kalau sebenarnya dosis bisa yang normal ngikutin enggak. dosis biasa? Oh, Dosis kalau biasa dosis normal langsung enggak aja ya? minum, heeh. Hmm. Silakan Bun, beli aja di apotek banyak. Kalau nggak salah ada produknya Miss Ria juga nggak sih kemarin yang vitamin D? Nggak apa-apa iklan aja, Miss. Nggak usah, nggak Nggak usah. apa-apa iklan. Nggak Oh, apa-apa. nggak usah. Ya, yang itu kayaknya mau ditarik dari produk dari etalase. Oh, oh, oke, oke. Baik, baik, baik. Oke, kita lanjut ke Bunda yang lain nih, Bunda Yuliani. Anak kuat makan, tapi BB susah naik. Mana mana buruh BB? Oh, mana lagi kejar BB? Asal sudah makan, gimana sih? Oh, habis makan, pas gimana sih maksudnya Bunda Yuli? Aku nggak paham bahasanya. Asal sudah makan pas BAB. Pasti BAB. Oh, mungkin maksudnya. Jadi kalau anak kecil itu pasti lebih sering BAB kalau lagi mulai makan karena ada gastrokolik refleks namanya. Gastrokolik refleks itu sebenarnya kalau pencernaannya dimulai, pencernaan itu kan dimulai dari mulut. Jadi begitu mulutnya bergoyang, semua ke bawah tuh semua sistem pencernaan itu akan ikut bergoyang. Jadi yang ada di ujung Ah, pencernaan, yaitu di ujung pantat, itu akan ikutan bergoyang dan keluar gitu. Gunanya untuk make space untuk makanan berikutnya oh, sebenarnya. Jadi kalau yang udah keluar oh, di ujung pantat itu sudah menyelesaikan tugas dan kewajibannya di dunia ini ya, sudah lewat, sudah gone bye bye. oh. Jadi jangan Hmm. pusing. Jadi, jadi nggak usah diambil pusing ya, karena yang dikeluarkan itu bukan makanan yang habis masuk, tapi yang Mm-mm. udah dimakan di jam sebelumnya. Oh, itu Iya, normal gitu ya, Miss ya? Nggak normal. perlu Heeh. khawatir, Bunda Yuli. Oh, nah ada yang tanya merek, Miss. Jangan dikasih tahu lah ya. Oh, aku kadang ini keceplosan. Astagfirullah. Biar mertua nggak ngasih makanan sembarangan. Miss pengen share link ke mertua biar mertua nggak ngasih makanan sembarangan ke anak. Itu banyak banyak yang relate juga tahu Miss yang kayak
sebenarnya ibunya tuh sudah strict gitu ya, apa namanya, menerapkan aturan gitu. Tapi ini aku nggak bisa bahas sih karena belum relate juga apa namanya. Tapi dari pihak lain mungkin kurang mendukung. Kalau eh, tips dan trik dari Miss Ria gimana untuk kondisi seperti itu, yang maksudnya tidak didukung oleh lingkungannya? Pertama aku juga mau curcol ya, bahwa Ah, nggak apa-apa. bahwa menurut aku juga. Tapi tips yang Oke. paling bagus itu adalah kita bikin suami kita itu ada di pihak kita. Jadi kalau kita ngomongin Hmm. mertua nggak nyambung, suami bisa bantuin backup. Karena kalau yang ngomongin suami sebagai anaknya, itu mereka biasanya lebih denger, lebih nggak defense, Oh, eduktif oh ya. ya benar. Oh, jadi mesti suami dulu setuju nih sama pendapat kita bahwa cara olah asuhnya tuh harusnya begini gitu. Nah itu baru lebih gampang jalannya. Ya, itu ya Bun ya. Itu apa namanya masukan dari Miss Ria yang sudah berpengalaman. Jadi silakan dilakukan, komunikasikan dengan suaminya gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Ayah Ais. Anakku dari umur 1 tahun suka melepeh jenis karbo. Kalau untuk protein tidak dan lagi kejar BB. Itu gimana Miss Ria? Berarti cuma karbo aja yang dilepeh ya? Maksudnya nasi doang mungkin ya. Nasi itu susah dikunyah loh Oh, bentar. Tadi mana ya sebenarnya. pertanyaannya ya? Oh, karbo, karbo. Lagian karbo. Jenis karbo. Oh, semua karbo kayaknya. Melepeh jenis karbo. Oh, ya gimana ya? Sebenarnya karbo bisa didapat juga kalau terpaksa itu bisa dari buah. Jadi di snack time-nya kamu kasih buah. Paling enggak jadi ada yang masuk. Nah, kalau di makan utamanya mungkin bisa diinin dulu, diolah jadi kayak siomay, bakso gitu kan itu Hmm. ada tuh karbonya sebenarnya. Jadi nggak ketahuan. Jadi ini sembunyiin dulu ya untuk karbonya. Mm-mm. Oke, tadi ada pertanyaan yang bagus. Nah, ini anak boleh nggak sih makan malam jam 8 malam? Boleh. Ya orang kalau lapar mah kasih makan atuh. Mungkin mungkin maksudnya kayak gini, Miss. Kan harusnya jam 9 udah tidur, terus takutnya mungkin habis makan tidur tuh boleh nggak sih sebenarnya? Mungkin ya. Mungkin yang nyambung seperti itu. Itu gimana, Miss? Kalau habis makan Kalau tidur, kalau anaknya bukan lapar anak, kalau baru orang makan. dewasa kan Nah, dispepsia dan lain sebagainya kan kalau apa namanya kita gitu ya. Kalau anak-anak gimana, Miss? kalau anaknya lapar malah tidurnya nggak nyenyak kamu yang digangguin, dan kasih aja makan. Tapi makannya jangan terlalu Oh, banyak. Biasanya sih kalau sebelum tidur tuh kita bilangnya snack snack time gitu ya sebelum tidur ya. Jadi oh. porsinya tuh kecil. Yang penting tuh nggak sampai kerucukan gitu perutnya. Oke, itu tips ya Bun ya bisa dilakukan. Kita lanjut lagi. Oh, tadi Bunda yang ini Miss yang ada ketidaksambungannya dengan mertua. Udah di backup sama suami tapi ternyata ibunya lebih galak ketimbang suami. Jadi lebih galak ibunya. Kalah suaminya. Mohon Oke. bersabar ini ujian. Aduh. Eh, oke. Oke, ini gimana nih? Miss, anak temanku dicek mantox dan perubahannya tidak dikatakan. Plus, tidak Positif. dikatakan positif. Positif. Dan ibunya pilih dipositifkan. Gimana maksudnya? Dipluskan. Itu gimana Duh, maksudnya? Itu gimana, Miss? Padahal setahu aku obat TB kan keras. Oh, agak maksudnya lain ya temennya di ya. Jangan ngurusin anak dikasih orang. obat ya. Udah biarin aja gitu ya, Miss ya. Oke. Anak dia udah Oh, pusing nama anak kita sendiri aja. nambah pikiran ya jatuhnya ya. Pikiran kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Nada. Untuk bunda-bunda yang pertanyaannya belum terjawab, silakan ditulis lagi ya Bun ya, karena kita udah scroll sampai bawah, sampai bawah, udahnya scroll otomatis, jadi yang pertanyaan yang awal-awal mungkin belum terbaca gitu. Lanjut Bunda Nada. Miss, anakku kalau malam kadang perutnya kerucuk, apa emang lapar atau gimana? Bisa lapar,
Bisa karena makanannya lagi bergerak aja. Kan kalau di dalam Hmm. usus tuh banyak udara, memang kalau ada pergerakan Benar-benar. bisa menimbulkan bunyi gitu. Hmm. Kalau semisal cara bedainnya gimana, Miss? Oh, kalau bangun itu pasti lapar ya, gitu. Kemungkinan besar sih Kalau seperti dia itu. Kalau tidur. gelisah, Oh, bangun, nah itu biasanya lapar. oh ya ya ya. Ya. Itu ya, Bunda Nada ya. Bisa diperhatikan lagi nanti. Oke. Jadi dari Bunda Ari Aren, anak saya 2 tahun susah makan, hanya mau makan ikan, ayam, telur. Oh, yang lauk-lauk, tapi nasi hanya beberapa butir. Sebenarnya nggak harus nasi ya, karbo ada banyak. Kalau dari Miss Ria sebenarnya karbo selain nasi, apalagi sih Miss yang direkomendasiin kalau dari Miss Ria? Umbi-umbian, jagung. Kalau aku sih cukup open minded ya. Bisa kasih mie, bisa kasih pasta, roti. Itu sih aku sih nggak masalah sih sebenarnya. Iya, sama Miss. Tapi sebenarnya mungkin ada yang strict banget gitu ya. Kalau kita lihat di buku resep Kemenkes aja tuh ada tahu menu mie. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa, dikasih aja gitu mie. Soalnya kebanyakan anak-anak malah lebih suka mie gitu Kalau mau mie yang pangan dibanding. lokal tuh ada mie letek. Mie letek dari Jogja kan ya? Oh, letek, 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 Letek. Miss. Ngeletek kali ya kalau aku bilangnya letek. Oh ngeletek gitu, lecet ya. Letek. Jadi warnanya agak gelap, jelek gitu loh. Warnanya jelek. Itu kan dari Tuh, letek. singkong ya? Nah, nggak tahu Miss, tapi emang di Jogja banyak mie letek gitu. Hmm, Iya ya, benar-benar dari Jogja. Itu bisa ya. bisa. Oh iya, ini ada yang tanya mie-nya apa, mie letek bisa. Kalau mie untuk khusus balita gitu gimana, Miss? Boleh nggak sebenarnya? Tapi kemarin tuh ada yang kirim ini kan, yang waktu konsul sama aku, ada yang kirim nutrition fact-nya, ternyata garamnya lumayan banyak tau, Miss, walaupun untuk balita. Kok bisa ya? Maksudnya, maksudnya kok itu ada tulisan untuk balita gitu. Itu gimana, Miss, kalau untuk apa namanya mie yang katanya klaimnya untuk balita? Kalau aku pribadi tuh aku justru nggak suka sama teksturnya karena teksturnya terlalu lembut. Hmm. Jadi anaknya Hmm. nggak belajar ngunyah. Sebenarnya itu langsung telan anaknya. Biasanya sih. Oh, Kalau mau, jadi nggak better ngelatih harus ya pakai mie malah. biasa. Oh, nggak ngelatih. Hmm. Hmm. Kalau apa namanya mie mie kuning atau mie merek yang diiklanin Inul itu gimana, Miss Ria? Tahu nggak merek yang diiklanin sama Inul? Oh iya tahu tuh. Kalau Aku bingung keluarganya pakai itu nyebutinnya. boleh pakai itu, Oh, ngikutin itu aman keluarganya. ya berarti. Hmm. Oke oke oke. Kalau mie yang ada di minimarket yang biasa kita konsumsi, yang diiklanin, mungkin ada yang diiklanin sama artis-artis Indonesia atau mungkin artis Korea, itu boleh nggak, Miss? Nggak ya? Itu natriumnya tinggi banget ya? Enggak dong kayak gitu. Enggak, itu bumbunya yang berbahaya. Oke. Oke, itu ya. Tadi udah ada yang tanya mie-nya mie apa, silahkan. Aduh, ini sebut merek lagi. Kalau pakai mie instan, tapi bumbunya nggak dipakai, atau separuh, itu gimana, Miss? Mending bikin bumbu sendiri nggak sih? Bikin bumbu sendiri dari kulit ayam tuh enak banget loh. Oh iya, Miss. Share dong resepnya, Miss. Aku juga pengen bikin. Mm-mm. Kan ada yang kemarin viral itu loh kayak bumbu mie instan tapi bikin sendiri gitu. Oh iya, kok kayaknya belum ini sih aku. Oh, coba nanti aku ya apa namanya cari deh. Bentar, ini gimana nih pertanyaannya? Tanya BB semua ya. Bingung. Ini ada pertanyaan yang lain nih. Anakku 12 bulan makan selalu nangis dari awal MPASI. Kalau makan nggak dikunyah atau ditelan. Lah, diapain berarti kalau nggak dikunyah atau ditelan? Diapain, Bun? Kalau nggak dikunyah dan ditelan, dilepeh berarti ya. Dilepeh. Itu gimana, Miss? Heeh.
Kayaknya mesti cek deh ke dokter, kenapa dia bisa sampai nggak nyaman untuk menelan. Jadi yang perlu dilihat tuh bagian kerongkongannya ya. Mungkin kalau dokter anak kurang mampu ngelihatnya pakai itu, mesti kata dokter THT pakai kamera kecil yang dimasuk Hmm, kayak selang kecil itu masuk ke sini. mhm. Lihat dia tuh ada amandel membesar apa enggak. Lalu dia ada peradangan nggak di ininya. Soalnya kalau ada peradangan emang nelen tuh sakit. Jadi kita nggak boleh Oh maksa dia ya, makan terlalu keras-keras ya. Kesian gitu. mhm. Oh ya, bener. Orang kita aja kalau lagi rada tenggorokan susah buat makan ya, apalagi anak-anak. Mm-mm. Mm-mm. Bener bener. Oke. Nah, kalau untuk usia 9 bulan lebih suka bubur sportif daripada homemade itu aman nggak ya? Aman nggak Musi ya? sih udah mulai diganti ke makanan rumah ya, bikin Homemade finger ya? food makanan rumah. Mm-mm. Oh, oh. Gitu ya, Bun ya. Coba tetap usahakan karena kemarin juga banyak tahu Miss yang usia 1 tahun ke atas masih sportif. 1 tahun ke atas tuh masih full sportif gitu karena anaknya nggak mau makan makanan rumah itu kan ya gimana ya padahal kan kita sebenarnya mau mengajari anak untuk terbiasa makan makanan yang dimasak ibunya gitu kan. Ya, oh. Bener nggak sih? Gitu Benar. kalau semisal full sportif takutnya dia emang kebiasa sama instan bun jadi usahakan dikombinasikan dulu gitu. Oh ini ada yang tanya nih udah caps lock Miss. Cara atasi anak mingkem saat makan gimana? Sebenarnya anak tuh butuh happy pas makan. Nah, ini ngomong gampang tapi prakteknya susah. Jadi pertama mungkin ibunya ya, ibunya sebagai guru makan itu nggak boleh galak. Karena kita bayangin kalau kita sama guru galak sama guru yang baik, pasti lebih nyaman dengan guru yang Beda. baik gitu ya. Ya Yang bener. kedua, mamanya nggak boleh cemas. Udah nggak boleh galak, nggak boleh cemas. Diajak bercanda, diajak ngobrol, diajak nyanyi, santai-santai. Lalu yang ketiga, ajarin kalau ada makanan bisa pakai sendok, bisa pakai tangan ya. Kalau anak kecil masuk mulut bisa A gitu bukanya. Jadi kita ajarin A atau kita contohin ke diri kita sendiri bahwa kalau ada makanan tuh kita A gitu. Nanti dia ngikutin. Soalnya dia pasti niru. Anak kecil tuh pasti niru gerakan kita. Benar-benar. Benar-benar benar. Dan mungkin ini juga ya sebagai sebagai pembelajaran kita juga kalau misal anak kita nggak mau anak screen time-nya tinggi saat makan ya usahakan waktu makan kita nggak main HP gitu kan Miss. Anak-anak kan niru Mm-mm. ya. Gitu Ya. Bun. Kita contohin ke anak gitu. Hmm. Yang mana tadi? Ya banyak yang tanya Bebe nih Miss. Nah, berarti harus happy terus ya mamanya. Iya, betul. Ini ada yang tanya, aduh, chia seed sama selasi sama nggak? Oh, mungkin ini nyambung sama resepnya Miss Ria kali ya, resep yang smoothies ya kalau nggak salah ya. Chia Oh seed iya sama beda selasi sih. sama nggak? Beda Beda ya? beda. Heeh. Beda Tapi bun. bisa saling menggantikan. Cuman kalau selasih itu harus direndam dulu sampai mekar, baru bisa Ah, dikonsumsi. benar. Kalau chia seed, dia begitu aja langsung dikonsumsi bisa. Oh, kalau penambahan itu di resepnya Miss Ria itu fungsinya apa Miss? Yang Aku nambahin smoothies nggak omega sih 3 smoothies? sih, buat Oh, nambahin omega. oh ya ya. Oke, buat nambahin omega 3 ya. Oh, kemarin soalnya waktu lihat resepnya Misya ini kayaknya menarik untuk di recook ya. Atau di recreate tapi diganti sama yang murah-murah ya. Gitu kayaknya bisa gitu. Tapi aku bertanya-tanya ini ciasit ciasit ya sih kalau Misya atau pakai selasi kemarin? Kalau aku chia seed, adanya di rumah chia seed. Oh, oh jadi pakai yang ada di rumah ya. Iya. Oh ya ya. Oke, benar benar benar. Bisa bisa bisa. Oh itu untuk omega 3. Oke, noted. Berarti boleh diganti selasih ya? Boleh. Tadi Mistia bilang boleh ya, Bun ya. Ini ada pertanyaan, bayi 7 bulan maunya nasi lembek, bukan bubur campur gitu, boleh nggak? Boleh. Boleh, boleh, ya boleh.
Boleh Bun, berarti kan mau naik tekstur itu aman kan ya? Kalau misal ini juga banyak yang tanya juga kemarin. Kalau semisal usia 9 bulan dia maunya nasi, ini berkaitan sama naik tekstur lebih awal gitu. Itu kalau dari pandangan Mistia gimana? Boleh banget, semakin cepat naik tekstur kalau anaknya bisa punya bisa telur, emang nggak apa-apa. Begitu ya Bun ya? Malah berarti bagus ya perkembangan ininya, motornya berarti ya Miss ya? Mm-mm. Oke, ini ada yang tanya lagi. Oh, tadi nih Bunda, bentar. Widya. Anak 5 tahun 17 kilo makan banyak tapi BB seret. Tes Mantox juga negatif. Itu kenapa ya? Padahal pas 3 tahun 20 kilo. Oh, eh 3 tahun belum. Turun berarti BB-nya. Mm-mm, turun. Makan banyak tapi BB seret. Kadang tuh ini Bun, kadang menurut kita banyak tuh kalau dievaluasi sama ahli gizi nggak sebanyak itu. Ada yang mikirnya makannya nggak banyak waktu dievaluasi sama ahli gizi itu udah banyak. Jadi coba datang aja ke ahli gizi Bun untuk cek apakah asupan makannya itu benar-benar sudah mencukupi atau belum. Benar nggak Miss? Bener Kalau dari banget. pengalaman Miss Ria sendiri gimana Miss sejauh ini terkait Iya emang. dengan permasalahan serupa? Bener ya? Kadang-kadang kadang-kadang Sama kita tuh berarti. minggu tuh ambisius. Jadi kita berasanya tuh anak Heeh. kita tuh kurang gitu terus gitu. Iya, iya. Berarti kasusnya serupa kita, Miss. Karena yang datang ke aku juga mostly kayak gitu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lain. Oh, udah banyak banget nih, Miss, pertanyaannya. Solusi untuk small eater ini juga banyak. Kalau dari Miss Tia gimana? Tadi di awal aku udah ngasih beberapa tips sih. Cuman kalau dari Miss Tia gimana? Terkait Kalau small aku eater. small eater sambil jalan itu makannya sedikit dan sering. Karena memang small ya mau gimana, Hmm. jadi lebih diseringin aja Hmm. supaya masuknya banyak. Yang kedua, cari tahu sebab small eater-nya kenapa. Apakah emang lambungnya kecil, atau dia tuh ada Hmm. sakit, atau dia sakit gigi misalnya kalau udah punya gigi, jadi dia nggak bisa makan Hmm. banyak Hmm. gitu. Hmm. Oke, berarti evaluasi itu tadi ya. Oh, tapi benar sih, kalau semisal diseringin atau ditambah frekuensi makannya memang itu yang paling possible dilakukan sih, Miss. Karena ada juga yang menganjurkan untuk dikasih jarak lebih banyak, tapi ada pun itu udah dikasih jarak lebih banyak, asupan makannya sama aja gitu. Jadi menurut aku yang paling possible dilakukan memang untuk ningkatin frekuensinya. Tadi ada yang, kalau makan selalu hoe itu gimana? Kenapa, Miss Ria? Nggak tahu jawabnya. Cek dulu ke dokter lah tadi amandel membesar apa enggak, tangkai ada enggak. Karena ya selain kita menyalahkan anaknya ya, kenapa sih anak kita nggak bisa makan? Kita mesti cari tahu dulu dia tuh susahnya tuh di mana gitu. Mm-mm. Benar. Cari penyebabnya. Sebenarnya semua permasalahan itu pertama cari penyebabnya. Iya, gitu Hmm. ya. Gitu. Anakku ku kasih biskuit nggak hoek, malah kayak mengunyah gitu. Biskuit khusus usia 6 bulan mah langsung hancur ya. Kalau Iya, khusus 6 bulan. itu mah diisap bukan Hmm, dikunyah. kena air aja udah ini ya, mencair gitu. Heeh. Oh. Kak, anakku nggak suka kentang. Gimana ya, Kak, biar nggak pilih-pilih makanan? Oh, picky eater ya. Miss Lia pernah bahas ini nggak sih? Food shaming nggak sih kalau di IG? Aku kurang memperhatikan kalau food shaming belum ya. Dulu banget pas pertama kali mulai, belum belum diulang lagi. Udah scrollingnya capek karena postingannya udah Berulang ribuan ya, ulang. Miss Lia. Heeh. Aduh. Jadi Bun, untuk mengatasi anak yang suka pilih-pilih makanan ada apa namanya metode food chaining. Nanti bisa scrolling IG-nya Miss Ria, tapi bawah banget itu silakan cari aja terkait food chaining untuk mengatasi anak yang pilih-pilih makanan. Intinya membuat makanan serupa sama makanan favorit dia, entah bentuknya, warnanya, teksturnya, terus sama apa lagi sih? Ya, rasanya juga mungkin bisa dibuat serupa gitu. Mm-mm. Terus Sebenarnya kalau anak apa tuh ada lagi nggak nih? suka, misalnya nggak suka kentang doang, tapi yang lain bisa makan, Mm-mm. itu sebenarnya wajar juga ya. Kita juga sebagai orang dewasa, Mm, ada makanan yang kita nggak suka. Jadi nggak usah iya dipaksa benar-benar. semuanya harus suka gitu.
bisa dipaksa ya. Iya benar sih, benar. Kadang kita kan ada yang nggak suka nasi, maunya kentang, ya udah nggak apa-apa. Selagi itu karbo gitu kan ya. Tapi mungkin kalau anak-anak Hmm. kan masih proses belajar gitu ya, Miss ya. Mungkin karena ibunya pengen, oh kamu harus tahu ini, kamu harus mau ini gitu. Jadi kayak harus dikenalin terus mungkin gitu dari pandangan banyak bunda nih. Anakku habis minum susu langsung pup. Itu gimana ya? Apa itu tanda nggak cocok? Itu sama kayak yang dijelasin Miss Ria tadi nggak sih kalau makan itu sama nggak kalau dalam kasusnya susu formula yang habis makan langsung pup sama ya? Mungkin enggak ya, tapi kalau Oh enggak ya? penasaran dia tuh laktosa intoleransi apa enggak, pertama mungkin difoto dulu. Jadi bentuknya dan warnanya itu kita Hmm. bisa bandingin, bawa ke dokter atau ke ahli gizi juga bisa sih ngeliatin pup. Ya kita udah terbiasa juga melihat pup gitu ya. Eh, Lalu yang kedua, kalau lebih jauh lagi itu bisa dicek lab, cek feses Hmm, sebenarnya. Kalau mau pengen tahu banget gitu. benar benar benar. Ya, bener ya. Karena bisa aja ada kondisi tertentu, entah tadi ada alergi. Alergi juga bisa nggak sih, Miss, langsung pup gitu? Bisa alergi atau intoleransi. Oh iya ya. Oh iya ya, kalau kalau intoleransi benar-benar benar. Biasanya Mm. kayak gitu. Oke. Nyambung lagi nih, Miss. Pertanyaan dari Bunda Sandra. Tips untuk ngejar tinggi badan ada nggak, Miss Ria? Protein, kalsium, vitamin D, olahraga. Ya, aktivitas fisik gitu. Benar benar benar. Benar benar. Kalau anak-anak mungkin karena aktivitasnya fisik belum banyak gitu ya, Miss. Mungkin bisa lakuin kayak cuman kalau bermain kayak gitu termasuk aktivitas nggak, Miss, kalau untuk anak-anak? Kan Iya belum bisa termasuk olahraga banyak ya, termasuk ya. merangkak ya, loncat-loncat Hmm. mungkin kalau bisa loncat. Oh, itu juga bisa menstimulasi tinggi badan ya, Miss ya. Mm-mm. Hmm. Itu bisa dilakuin ya, Bun ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Miss. Anakku kadang 2 atau 3 hari itu normal nggak? Oh, 2 atau 3 hari sekali. Maksudnya sembelit bukan, Miss, kalau segitu? Karena asupannya kurang. Oh, atau karena asupannya kurang. Kalau teksturnya oke, bukan sembelit, tapi biasanya sih karena kurang air putih. Soalnya banyak orang tua lupa ngasih makan, lupa nawarin minum gitu kalau di luar jam makan. Heeh. Iya, benar-benar benar. Oh iya, kadang kadang gini, Miss, benar-benar. Karena kadang orang itu fokusnya di serat. Oh, ini susah BAB karena kurang serat. Akhirnya ditambah serat. Tapi air putihnya sampai ketinggalan. Kalau dari pandangan Miss Tia sendiri, pemberian air putih tuh harus dibatasi nggak? Atau bisa sesuka kita? Kan kalau sampai 1 tahun tuh ada eh, rekomendasinya ya berapa mil. Nah, nah. Pas udah 1 tahun, nah itu biasanya tuh butuhnya lebih banyak karena kan asinya berkurang. Jadi kan cairan Hmm, itu berkurang asupannya. Makanya air putihnya harus benar-benar. tambah sebenarnya. Nah di situ biasanya tuh Hmm. orang tua suka agak lupa loh. Iya, iya, benar-benar. Jadi air putih usahakan diberikan ya, Bun ya. Cuman jangan sampai menggantikan ASI kalau usia 1 tahun ke bawah ya, Miss ya. Hmm, hmm. Benar-benar. Oh, oke. Anakku, bentar-bentar. Anakku makannya kok cuma 5 sendok kecil aja ya, susah sekali makannya. Eh, Kayaknya perlu cari tahu juga deh, Bun. Mungkin aja karena Ya. belum belum dikasih jarak, jadi dia masih belum lapar. Ya nggak sih? Jadi dia belum lapar, akhirnya makannya nggak bisa banyak gitu. Dan kalau semisal dia awal MPASI 5 sendok kecil, ini nggak sih normal nggak sih, Miss? Kan Kalau di masih awal belajar MPASI ya. normal. 2 sendok makan, Hmm. 5 sendok kecil berarti oke. Heeh. Normal tergantung usianya juga. Kalau 1 tahun 5 sendok kecil, nah itu kurang. Iya, pasti. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk bunda-bunda kalau masih ada pertanyaan silakan tulis aja. Terkait masalah makan silakan karena Miss Ria ini paling jagonya karena feeding terapis ya. Beliau feeding terapis silakan tanya aja. Mumpung Miss Ria bisa join live nih, jarang-jarang loh. Oke, lanjut ke bunda yang lain. Anak suka minum tapi apa nih? Oh, tapi air es atau air putih dingin. Oh, berarti minuman dingin.
Itu boleh nggak? Boleh nggak sih? Boleh selagi mateng ya. Benar Boleh nggak, sih, Miss? benar-benar. Boleh selagi mateng. Lah, ini juga pertanyaannya sama ya. Air putih dingin. Ya, boleh selagi matang. Tapi mungkin ini nyambungnya sama pilek, Miss. Karena kan kebanyakan kalau pilek mau kebanyakan es terus kayak gitu loh. Kalau dari Miss Ria sendiri gimana, Miss, terkait minum-minum air putih atau air putih yang dingin atau es berkaitan dengan tadi pileknya. Kalau dari Miss Ria sendiri gimana? Ada sih anak yang memang alergi dingin. Kalau anak kita nggak Oh, alergi dingin, boleh minum air dingin yang matang tadi udah dipanasin ya, udah dimasak. Da- Dan ada beberapa anak seperti anakku yang ketiga itu memang prefer air dingin karena dia sensory seeker. Jadi kalau dia minum air biasa dia hmm. nggak terlalu suka. Minum air dingin lebih banyak minumnya. Jadi pupilnya belancar. Oh, oke oke oke. Terima kasih, Miss tipsnya. Oke, lanjut. Bunda yang mana nih? Aduh, bingung. Bunda Eka deh, Bunda Eka. Anak aku susah makan, padahal dia nen pas mau tidur doang. Tapi makan dilepeh terus. Oh, makan melepeh. Itu gimana ya? Ya kan, Miss. Suka melepeh nih. Coba nyuapinnya seperti yang aku saranin di Instagram, nyuapin itu langsung masuk ke geraham. Jadi kalau pakai jari atau pakai garpu atau sendok tuh langsung masuk ke geraham. Kalau belum ada giginya sambil ditekan-tekan gusinya. Jadi sambil masukin sambil ditekan gitu. Itu biasanya memancing bite reflex atau refleks mengunyahnya si anak. Nanti kalau Hmm. dia mau keluarin, kalau anak aku mau keluarin, biasanya aku tangkap pakai jari terus aku masukin lagi terus aku dorong nih. Biasanya sih dia mau ditelen. Oh, jadi ke geraham ya, bukan depan ini ya, Miss ya, bukan di lidah ya. Oh enggak, kalau mau ngelatih orang motor jangan masukin makanan ke tengah ke lidah. Karena kalau masukin Hmm. depan lidah, lidahnya udah siap keluar. Begitu masuk Oh langsung iya didorong ya. benar. Oke. Itu tips ya, Bun ya. Nanti kayaknya bagian ini bakal aku potong, aku jadiin VT, Miss, biar ibu-ibu tahu. Nanti rekaman ini izin aku upload di YouTube ya, Miss ya, biar banyak orang bisa lihat full videonya gitu. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Hmm, ini aku bingung pertanyaannya. Oke, anak aku dari pertama MPASI sampai sekarang udah 1 minggu nggak tertarik makan. Apa yang Hmm. harus dilakukan? Dari Bunda NRBT Shop. Harap bersabar ini ujian. Sebenarnya ada beberapa yang masih ada di anak-anak saat di awal MPASI. Yang pertama itu tongue thrust reflex tadi yang aku sebut-sebut. Tongue thrust reflex itu gerakan melet-melet. Dan ini bawaan lahir bayi. Ya. Defense mechanism-nya dia juga harus hilang sampai di usia 12 bulan secara bertahap, tapi akan lebih cepat hilang kalau anaknya sering distimulasi gosok gusi sama makan. Jadi di awal-awal itu dia bukan melepeh karena dia nggak suka makanannya, tapi karena memang masih ada primitive reflex yang belum hilang, yaitu tongue thrust reflex tadi. Hmm. Yang kedua, anak itu lagi belajar kenal rasa makanan. Karena kan selama 6 bulan itu dia cuma kenal satu rasa dan satu tekstur, yaitu ASI. Rasanya begitu doang, teksturnya juga begitu doang, encer. Begitu dia berubah dengan MPASI, berarti MPASI kita sekarang kan menu lengkap ya, jadi rasanya macam-macam, tiap hari berubah. Itu harus kenalan. Kalau nggak kenal kan nggak sayang, cie. Jadi Ya. harus dikasih waktu. Yang ketiga, kalau kayak anak aku itu, dia tidak bisa menelan benda yang makanan yang padat, kental. Jadi Hmm. cuma bisa memang minum. Jadi kalau nggak bisa menelan ya harus dikasih pancingan dari thicken liquid atau broth kental kayak kuah kental gitu. Jadi antara yang encer banget ya ASI sama bubur itu in the middle itu ada yang ya cairan kental gitu lah kita bilangnya ya. Itu bisa dicoba di situ untuk melatih menelan saja. Hmm. Oh iya kemarin, oh iya ya Bebita di awal-awal karena susah ini ya untuk makan makanan solid food ya. Jadinya Miss Ria memberikan ini dulu bone broth ya, Mm, broth. benar. Mm. Itu berapa lama Miss Ria kasih broth ke Bebita? 7 hari. Oh semingguan ya. Oh Mm-mm. kalau broth itu mau ya Bebita Bebita kemarin Miss Ria.
Awalnya juga nggak bisa, jadi awalnya juga dia belajar nelen sih, tapi lama-lama dia lebih bisa, Hmm. baru naik ke bubur kental dicobain. Oh, oke. Itu ya Bun ya, kalau misal anaknya masih susah makan, anak yang Miss Ria juga mengalami hal yang sama karena Miss Ria ini feeding terapis jadi bisa mengatasinya. Ya. Oke, Bunda juga masih bisa kok. Yakin, bisa. Oh, ini dari Bunda Fidavi. Masih ada nggak Bunda? Miss, anakku kalau makan selalu diemut di mulut bagian kiri. Oh, disimpan di sini ya. Oh, itu kenapa ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Berarti sisi kirinya harus dilatih secara oromotor supaya dia aware, bisa bergerak. Oh. Oh, berarti kalau kayak gitu tuh karena bagian yang kiri berarti belum ini ya, Miss ya? Belum terlatih ya? Mhm, mhm. Oh. Oh, baru tahu juga aku. Oke, 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 oke. Oke, lanjut. Mana ya? Ya Allah. Anak GTM caranya gimana ya? Dan biar mau ngunyah GTM penyebabnya banyak, Bun. Jadi, ini evaluasinya nggak cuma cukup di live ini kayaknya harus private ya. Bisa hubungi Miss Ria atau aku. Tapi lebih ke Miss Ria aja kalau misal ada gangguan oromotor dan lain sebagainya karena beliau lebih ini ya, lebih menguasai gitu. Nah, ini ada nih. Oh, melatih oromotor terkait tadi, Miss, walaupun tadi udah disinggung sedikit ya. Cara latihnya gimana, Miss? Apakah disikat oromotor itu atau dipijat? Ada banyak ya tadi ya untuk Hmm, apa namanya? dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa ya? Itu digabungin dua-duanya. Yang pertama ya harus latihan ngunyah, karena kan gerakan gerakan mengunyah. Jadi kita harus latih dia gerakan mengunyahnya pakai titer biasanya atau resistive food. Nanti waktu gosok giginya bisa ditambahin gerakan pijit supaya dia aware ada Hmm, pergerakan di rahangnya gitu. oke, itu bisa dilakuin ya, Bunda ya, bunda-bunda semuanya. Oke. Oh, ini dari Bunda Putri ini. Anakku 9. Anakku 9 bulan maksudnya. Anak aku 9. Anak aku 9 makannya lahap, ngemil sering tapi BB-nya cuma 6,7. Kenapa ya? Kalau ngemilnya kenceng terus cemilannya kurang memenuhi kebutuhan gizi ya BB seret gitu nggak sih? Kalau semisal asupan makannya kurang, sesimpel kalau asupan makannya kurang BB pasti seret gitu. Walaupun lahap ngemil tapi kalau cemilannya kurang memenuhi pasti seret. Benar nggak, Miss? Benar-benar. Kayaknya musik ahli gizi sih dihitungin ya. Heeh. Coba dievaluasi dulu asupan makannya, Bunda. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Miss. Miss, bahas sensori seeker itu bisa dilihat dari umur berapa? Oh, mungkin maksudnya ngelihatnya itu gimana gitu mungkin. Itu gimana, Miss? Apakah melalui eksperimen? Maksudnya coba dikasih ini, atau bisa terlihat tanpa melakukan itu atau gimana, Miss Ria? Iya, eksperimen kayak gitu sendiri di rumah bisa kok. Kalian jadi observe anak kalian sendiri. Karena kalian kan waktunya banyak ya sama anak bisa melakukannya dengan lebih santai gitu. Liatin aja anaknya lebih suka makanan atau benda yang keras atau yang lembut, dingin, pedas, panas itu dia oke nggak gitu. Karena ada anak yang oke, suka malah gitu mungkin ya maunya kayak gitu aja atau ada yang takut justru dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi bisa dilihat di situ. Hmm, jadi bisa dilakuin sendiri di rumah ya. Berarti coba-coba ya, Mi, coba kalau nggak mau ini dikasih yang suhunya beda, teksturnya beda, kayak gitu. Dia mau Hmm. atau enggak gitu ya berarti. Berarti melalui percobaan, Bun. Oke, Makanya mana kamu nih? punya MPASI yang bervariasi ya. Jangan lupa MPASI itu harus bervariasi. Betul, betul sekali, betul. Tapi kadang mungkin karena mau fokusnya gini, Miss, fokusnya pengen ningkatin BB dan anaknya maunya cuma itu. Akhirnya ngasihnya cuma itu sampai keterusan gitu ya. Itu sebaiknya tetap divariasiin ya, Miss ya. Oke. Nah, ini ada yang nyambung nih dari Bunda Vita. Anak 2 tahun tiap hari makan telur dadar.
Boleh nggak? Namanya ini nggak sih, food jacks nggak sih, Miss, kalau kayak gitu? Foot jack Udah tuh kalau maunya. dia pilihannya mengkerucut ke bawah, mengkerucut, mengecil ke bawah, foot jack namanya. Kalau itu gimana, Miss? Bisa dijelasin nggak, Miss? Ya, food jack tuh makan karena saking seringnya dikasih makanan tertentu, anaknya sampai bosan Oh, nggak mau makan lagi. Jadi dia pilihannya mengkerucut, mengecil dari yang banyak jadi kecil. hmm, Makanya mesti digedein, bukan oh, dikecilin. heeh. Berarti usahakan tetap divariasiin kuncinya gitu ya, Miss ya. Mm. Tuh Bun. Berarti coba besok kasih telur ceplok biar beda dulu ya. Bisa Atau dimulai dari mungkin di telur dadar, tapi telur dadar misalnya dari telur bebek, telur puyuh gitu, telur oh, onta oh kalau ya bisa. biar beda gitu ya. Aduh, mahal gak sih telur burung onta tuh, Miss? Aku belum pernah beli sih. Aku juga. Mahal ya. Oke, oke. Sekarang udah 5 bulan, bentar lagi mau MPASI. MPASI pertama yang bagus apa ya? Homemade sih kalau kataku. Kalau dari Miss Lia gimana? Iya homemade apa aja ada di rumah lah. Heeh, benar. Oke, ini udah banyak banget. Kita udah 90 menit, Miss. Bentar lagi kali ya. Miss Lia mungkin udah banyak jadwal nih. Takut mengganggu. Nah, ini menarik nih. Mungkin sebagai penutup ya. Pertanyaan penutup. Dari Bunda Lilis. Bone broth itu sebenarnya berpengaruh nggak sih untuk menambah berat badan? Silakan, Miss Ria. Secara langsung nggak mungkin. Karena kamu makan bone broth bisa naik berat badan langsung, nggak mungkin. Tapi bone broth menambah cita rasa makanan, ya, karena jadi gurih. Mungkin bagi sebagian orang yang tadinya nelennya pakai air, didorongnya pakai air, diganti dengan bone broth itu lebih bernutrisi tentunya, walaupun nutrisinya nggak sebanding sama daging ayam mungkin gitu ya. Tapi lebih pasti lebih banyak daripada air putih. Jadi itu Ya. membantu sedikit di situ. Dan bone broth itu memperbaiki kesehatan usus. Oh, oke, oke. Jadi bukan menambah berat badan secara langsung, tapi itu bisa meningkatkan cita rasa sehingga asupan makannya jadi makin bagus dan BB-nya naik. Berarti Ya, secara tidak langsung gitu ya. secara tidak langsung Tapi ya. bukan berarti wajib pakai bone broth loh. Iya nggak, Enggak, Miss? enggak wajib. Nggak wajib. Misalnya banyak juga yang kayak akhirnya ada juga nih kemarin jadi maunya karena termakan clean gitu ya, Miss ya. Akhirnya sebelum makan dia makannya bone broth gitu. Terus Kenyang habis dong. itu makan. Iya, kenyang dong jatuhnya gitu. Oke. Oke, terima kasih ya Miss ya. Kita udah 90 menit. Dan lumayan banyak juga. Semoga juga bermanfaat untuk benda-benda yang lain. Makasih Miss Ria sudah meluangkan waktunya yang sangat padat. Aku senang banget bisa collab. Nanti mungkin akan aku upload nih Miss potongannya entah di Instagram ataupun di TikTok. Tapi kalau di YouTube pasti nanti biar ibu-ibu yang lain bisa nyimak lagi yang udah dijelasin sama Miss Ria. Sekali lagi terima kasih buat Miss Ria Thank udah ini ya you. sharing ilmunya yang sangat berharga. Makasih. Terus makasih juga buat bunda-bunda yang udah ini aktif di live ya. Jangan lupa follow Miss Ria. Follow Miss Ria di Instagram, di TikTok juga. Kalau mau konsul bareng Miss Ria juga bisa. Silakan klik link di bio Instagram Miss Ria. Ada di sana. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa follow ya. Follow Miss Ria. Follow Miss Ria. Ini kayaknya udah pada ngefollow Bunda. Apa namanya, Miss Ria nih. Oke, makasih. Aku tutup live-nya. Sampai jumpa di live selanjutnya. Moga kita bisa live lagi ya, Miss ya. Kalau Miss Ya. Ria ada waktu. Bye-bye. Makasih, Miss.